Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi kembali semuanya. Semoga kesehatan, keberkahan selalu menghadiri di setiap langkah kita. Pada kesempatan kali ini, setelah penyemprotan pestisida kemarin, ini saya mau melakukan penyemprotan nutrisi semprot ataupun nutrisi lewat daun, yang mana kita memberikan di usia 21 hari setelah tanam untuk perkembangan vegetatif lanjutan dari tanaman kita. Ini yang kita lakukan adalah pemberian nutrisi yang tepat untuk fase vegetatif lanjutan seperti ini. Ini sudah daunnya sudah nambah lagi ini, jadi kita perkuat dengan pemberian nutrisi semprot. Selain itu juga nanti habis ini beberapa hari ke depan kita akan melakukan pemupukan tabur untuk susulan yang kedua. Nah, namun sebelum kita melakukan pemupukan itu, ada baiknya kita penuhi kebutuhan lewat daun, yang mana kita lakukan secara rutin paling tidak 1-2 kali dalam seminggu untuk menyelingi dari pemberian insektisida, yang mana pemberian ini kita sesuaikan dengan fase pertumbuhan, yaitu fase pertumbuhan vegetatif lanjutan. Nah, apa saja yang akan kita masukkan, ini akan kita tunjukkan nutrisi yang kita barusan saja semprotkan. Nah, yang pertama adalah Ultradap. Ultradap ini kita kasih sebanyak 2 sendok ya untuk Ultradap, dengan kandungan nitrogen dan fosfat sebesar 12N dan P60. Itu akan memberikan nutrisi fase pertumbuhan ini secara optimal, yang mana nitrogennya akan berfungsi untuk memperkuat daya mempercepat pertumbuhan vegetatif, dan fosfatnya akan membantu perkembangan akar dan persiapan menuju fase generatif awal, karena fosfat itu akan mengiringi dari semua proses pertumbuhan, dari mulai tancap sampai nanti pembuahan. Persiapan pembuahan itu wajib untuk pemberian fosfat. Selain itu, fosfat ini juga untuk menutupi kelemahan fosfat tabur, yang mana itu penyerapannya agak lambat, sehingga kita masukkan lewat daun. Makanya pemberian fosfat lewat daun dengan pemakaian monoamonium fosfat, ini kebetulan pakai merek Ultradap monoamonium fosfat, itu nanti akan memenuhi kebutuhan secara instan. Terus yang kedua adalah SOP. Ini kita masukkan untuk kandungan kaliumnya, yang mana ini akan membantu memperkokoh tanaman, dan juga kebutuhan kalium dalam dosis yang masih belum terlalu banyak, tapi harus tetap kita masukkan. Terus yang ketiga adalah magnesium sulfat. Ini akan membantu proses-proses internal di dalam tanaman, metabolisme dan lain sebagainya, membantu penyerapan pupuk makro, dan juga untuk menghijaukan daun, karena di fase vegetatif ini dibutuhkan yang namanya daun yang hijau, sehingga memaksimalkan proses fotosintesis. Dengan pemberian magnesium akan memperkaya kandungan klorofil yang ada di dalam daun. Untuk dosisnya kita gunakan perimbangan kurang lebih berimbang artinya NPK nya berimbang plus magnesium. Dan pemberian kita adalah untuk Ultradap itu 2 sendok. Terus SOP nya ini setengah sendok, magnesiumnya 1 sendok. Jadi kalau dihitung-hitung itu
NPK-nya berimbang plus magnesium. Seperti itu untuk penyemprotan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk tambahan, untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi, kita masukkan asam sulfat. Asam sulfat yang kita pakai yang seperti kemarin, yaitu ini zat stimulator tanaman, yang mana ini kandungan terbanyaknya adalah fulvic acid ataupun asam sulfat tinggi, dan juga ada kandungan lainnya yang kandungannya tidak terlalu banyak, mulai dari kalium, magnesium, asam amino, trace elemen ataupun mikro. Nah, ini nanti akan membantu penyerapan nutrisi satu, yang kedua untuk memperkuat tanaman biar tidak stres di kondisi cuaca yang sangat panas. Nah, ini kandungannya. Ini juga ada organik, kandungan organiknya itu bisa dilihat kandungannya itu. Nah, untuk pemakaiannya ini 2 tutup, saya pakai ini 2 tutup. Terus untuk agensi hayati saya juga masukkan, yaitu trichoderma. Ini triko ini saya masukkan 200 ml ataupun 1 botol air mineral setiap kali penyemprotan. Ini paling saya masukkan seminggu sekali kalau ini, tidak setiap kali saya pakai. Tapi yang terbanyak ataupun yang saya kasihkan ini adalah ketika saya pemberian nutrisi saja. Kalau insek tidak saya berikan triko ini. Triko ini baru dimasukkan seperti penyemprotan kali ini, yaitu penyemprotan nutrisi. Itu untuk dosisnya sudah semua ya. Itu jadi apa yang perlu diperhatikan di fase-fase seperti ini, yaitu maksimalkan pembentukan daun, karena ini adalah fase-fase krusial untuk fase pertumbuhan. Karena nanti kalau sudah 25 up 30 itu nanti akan ada peralihan fase, sehingga sebelum peralihan itu usahakan tanaman dalam kondisi sudah figurnya sudah terpenuhi, ataupun pertumbuhan ketinggian daun itu sudah sesuai standar, seperti itu. Oke, itu dulu Kakak Bayu sharing kita pada kesempatan kali ini. Dan oh ya, ini saya cek pH nya lumayan tinggi nih, hampir 7, dan bisa dikatakan bagus ini untuk pH tanaman, sehingga nanti saya diharapkan nutrisi bisa diserap dengan baik dan tanaman dalam lingkungan yang optimal, lingkungan yang disenangi oleh tanaman. Oke, itu dulu dari saya, Aku Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.